Hadirin dimohon berdiri. Camat Lewiku Yohanes Klaus Serang SIP selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Lewiku tahun 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. Peringatan detik-detik proklamasi. Tanda kebesaran buka. Pembacaan naskah proklamasi oleh Ibu Kepala Desa Lamean. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hai
marilah kita semua menundukkan kepala untuk memperingati jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Nah, ini kita mulai. Pembaca doa oleh Pastor Rekan Paroki Santo Yohanes Rasul Webriamata. Berdoa memohonkan negara dalam dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati. Kami bersyukur atas negara dan karyamu yang mengagumkan bagi bangsa Indonesia, terutama atas kemerdekaan yang telah kami alami hingga saat ini. Seperti halnya Engkau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan memberikan mereka tanah air berlimpah susu dan madu. Engkau memberikan tanah air Indonesia negeri yang kaya dan subur, rakyat yang beraneka suku, bahasa dan budaya. Kiranya kekayaan dan keberagaman bangsa ini menguatkan persatuan dan persaudaraan, sebagaimana Engkau kehendaki, supaya kami bersatu dan bersaudara. Allah yang Maha Baik, kami juga bersyukur untuk pembangunan bangsa Indonesia saat ini atas sarana dan prasarana yang tersedia. Semoga kami menggunakannya dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga kami semua berusaha untuk merawat, memelihara, melestarikan alam kita dan segala isinya. Bebaskanlah negeri ini ya Tuhan dari bencana, kelaparan dan penyakit, dari korupsi, penindasan, perang dan ideologi-ideologi yang mengancam kesatuan hidup berbangsa dan bernegara. Ya Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami untuk mewujudkan tanah air yang makmur dan masyarakat yang adil, sejahtera, dan sabar. Sehingga tanah air yang kami uji saat ini mengingatkan kami akan tanah air surgawi yang membahagiakan, tempat kediaman kekal seluruh umat manusia. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih.
barisan. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Buka formasi. Jalan. Berhenti. Gerak.
Gerak. Haluan kiri lakukan tegak maju. Jalan. Maju. Jalan. Amanat Inspektur Upacara. Untuk pengawas. Cepat dan cepat. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat anggota DPRD wilayah Dapil 2, yang kami hormati Komandan Upacara dan Cadangan Perwira Upacara Koramil 1605-09-2000, Kapolsek Wiku bersama jajaran, para ASN, para TILA, para kepala desa Kecamatan Wiku, kepala sekolah Kecamatan Wiku, veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pengusaha, pimpinan LSM, organisasi wanita, kepala Puskesmas WOE, kepala Puskesmas Alkali, pimpinan PT Inti Jaya Kersama, pimpinan Koperasi Pintu Air, pimpinan Koperasi Edukasi Sejahtera, pimpinan Kantor Kas Bank NTT WOE, organisasi politik, TP PKK Kecamatan Wiku, pengelola PAUD Kecamatan Wiku, dan yang saya cintai, pramuka, para pelajar SD, SMP, SMA, paskibraka, mahasiswa Undana, Kupang, dan Brawijaya Malang. Sebelum saya membacakan pidato Bupati Melaka, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, kepada Kapolsek Wiku bersama jajaran dan Ramil 1605-09 dalam hal ini diwakili oleh Babinsa di Pos Ramil Wiku yang bekerja keras membantu persiapan adik-adik paskibra. Yang kedua, para kepala desa sekecamatan Wiku. Yang ketiga, kepala Puskesmas WOE dan Alkani. Yang keempat, para kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK sekecamatan Wiku, para pengelola PAUD sekecamatan Wiku, para donatur yang tidak bisa kami sebut satu persatu, panitia 17 Agustus yang telah bekerja susah payah untuk menyukseskan perayaan ini, semua pihak yang dengan caranya masing-masing dan tidak bisa kami sebut satu persatu membantu mensukseskan
perayaan 17 Agustus tahun ini. Tak lupa juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik Paskibra yang hari ini tampil luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan permohonan maaf apabila dalam persiapan satu perayaan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tingkat Kecamatan ini ada ucapan, perbuatan ataupun tindakan yang kurang berkenan. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Pidato Bupati Melaka HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Melaka, Betun, 17 Agustus 2023. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara yang diselenggarakan di tingkat kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Melaka. Kita semua bercermin memandang sejarah dan mengapresiasi perjuangan para leluhur yang telah berkorban demi menggapai kemerdekaan Indonesia. Saya mengajak kita semua tak henti-hentinya bersyukur atas anugerah proklamasi kemerdekaan yang telah kita terima sejak 78 tahun silam. Atas nama pemerintah Kabupaten Melaka, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam upacara memperingati hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Melaka. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah menyemarakan momen bersejarah ini dengan mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari hadirin yang saya hormati. Hari ini, Kamis 17 Agustus 2023, bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno 78 tahun yang silam di dalam Keresahan Timur 56 Jakarta 17 Agustus 1945. Kita memperingati hari kebebasan bangsa kita dari cengkram penjahat, dari segala bentuk penindasan, penguasaan, dan penghisapan bangsa asing. Peristiwa itu merupakan puncak perjuangan dari suatu rangkaian panjang perjuangan melawan penjajah, perjuangan tanpa kenal lelah, penuh pengorbanan jiwa raga dari seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia. Tapi apa artinya peringatan hari proklamasi itu bagi kita sekarang ini? Putun Renu Rai Melaka yang saya banggakan. Memperingati berarti merenungkan sambil mengenang. Memperingati mengandung makna merenungkan dan mengenang kembali seluruh rangkaian perjuangan dari para pendahulu kita untuk meraih kemerdekaan agar bangsa kita terbebas dari cengkraman, penindasan, penguasaan, dan penghisapan penjajah yang menimbulkan penderitaan luar biasa. Di sini kemerdekaan berarti kebebasan, bukan saja suatu kebebasan dari penjajah, tetapi lebih-lebih suatu kebebasan untuk dapat menentukan nasib sendiri, untuk dapat menentukan sendiri jalan sejarah nasional bangsa ini ke depan menuju cita-cita kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran serta keamanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka meraih cita-cita itu, proklamator kita Bung Karno mewariskan kepada kita suatu doktrin Trisakti yang terkenal dan bersejarah, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Kemerdekaan menjadikan kita bangsa yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian khas Indonesia. Dengan berdaulat di bidang politik, kita berkuasa penuh atas diri kita sendiri menentukan kebijakan-kebijakan politik
pembangunan nasional, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri, dengan berdikari di bidang ekonomi. Kita bertanggung jawab sendiri atas kesejahteraan hidup bangsa kita, bertanggung jawab serta atas perut bangsa yang besar ini. Tentang hal ini, dalam bukunya di bawah bendera Revolusi Jilid 1, Bung Karno berkata, urusan manusia sepanjang zaman adalah urusan perut, urusan kere sekian, terus itu adalah urusan perekonomian. Kita harus berjuang, jatuh bangun tanpa kenal lelah untuk menjadikan bangsa besar ini bangsa yang segar bugar padanya, bukan kurus tak bergizi dan sakit-sakitan, cerdas otaknya, bukan bodoh apalagi tidak tahu baca tulis, tebal dompetnya dengan lembaran Sudirman, bukan lembaran Patimura, aman damai hidupnya, bukan selalu politik rusuh dan dicari polisi. Lalu kemudian dengan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, kita membentuk suatu kepribadian yang khas, selaras budaya bangsa Indonesia, membentuk suatu karakter nasional yang khas Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mau membentuk suatu kepribadian nasional yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak, sadaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Tutun Renu Rai Malaka yang saya cintai. Memperingati berarti membangun komitmen. Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan tidak hanya sekedar suatu renungan dan kenangan atas peristiwa proklamasi di masa lampau. Dalam suatu acara seremonial 17 Agustus seperti yang kita lakukan sekarang ini, dengan berbagai upacara bendera, lomba, tari-tarian, aneka pertunjukan, dan karnaval, tetapi lebih dari itu, peringatan ini memiliki suatu makna yang lebih dalam, yaitu membangun komitmen, mengorbankan tekad bulat untuk membangun suatu budaya etos kerja Pancasilais, membangun suatu rasa tanggung jawab, kepekaan dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara serta daerah kita. Membangun suatu budaya transparansi dan akuntabilitas dan membangun suatu sistem pemerintahan yang baik berdasarkan suatu sistem manajemen birokrasi yang bersih dan berwibawa. Siapa yang akan melakukan semua ini dan kapan kita akan memulainya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dengan makna peringatan seperti ini kita mau bangkit dan bergerak. Hadirin yang saya hormati, Tutun Renu Rai Malaka yang saya cintai, kita mau menyingsingkan dengan baju mengisi alam kemerdekaan yang telah diraih. Kita bertekad membangun komitmen untuk berkeringat besar, kecil, untuk bekerja keras dan cerdas, membangun bangsa dan negara ini, membangun Kabupaten Malaka yang tercinta ini di segala bidang kehidupan. Melihat sekilas perjalanan sejarah bangsa dan negara kita selama 78 tahun, pertanyaan mendasar kita ialah, sudahkah tercapai sepenuhnya cita-cita dan tujuan nasional masyarakat yang adil dan makmur? Tanpa banyak berpikir panjang, kita pasti akan dengan spontan menjawab, belum sepenuhnya. Kita masih harus terus berjuang. Tanda-tanda masyarakat adil dan makmur sudah mulai tersingkap, sudah mulai kelihatan wajahnya sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam 2 periode hingga sekarang. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara-negara di dunia, terutama negara-negara maju. Sekarang dunia memandang Indonesia dengan mata terbelalak, terheran-heran. Indonesia sudah diberi bersama dan hasil kerja keras seluruh ASN Kabupaten Malaka yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Oleh sebab itu, pada kesempatan emas perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-78 ini, saya selaku Bupati mengajak semua pihak agar
membangun komitmen untuk mengerti tanpa pamrih, membangun tegas bulat untuk bekerja keras dan cerdas, menghidupkan rasa tanggung jawab terhadap untuk mewujudkan Melaka yang sejahtera, menghidupkan rasa malu dalam diri masing-masing karena kurang maksimal dalam mengabdi, dalam bekerja, melakoni tugas masing-masing sambil terus mengoreksi diri dan membangun semangat yang baru untuk bekerja lebih giat, membangun Melaka serta melayani masyarakat Melaka secara lebih serius. Memperingati strategi ajakan membangun daerah menuju 100 tahun Indonesia Merdeka 2049. Semangat ini sejalan dengan tema nasional Hari Ulang Tahun yang ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 yang terus melaju untuk Indonesia maju. Saudara-saudara, untuk Indonesia Melaka yang saya hormati, kita sekarang hidup di alam otonomi daerah. Dari Melaka juga menjadi suatu daerah otonom yang bisa mengatur sendiri di rumah tangganya. Tujuannya adalah agar kesejahteraan rakyat di daerah Melaka ini dapat secepatnya terwujud. Tahun ini kita merayakan hari ulang tahun ke-10 Kabupaten Melaka. Sejarah kemerdekaan Melaka mengandung arti kebebasan untuk membangun rakyat Melaka atas dasar kebijakan-kebijakan pembangunan yang selaras dengan kondisi real rakyat Melaka sendiri. Masyarakat Melaka telah diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan siapa yang memimpin daerah ini, baik di tingkat daerah maupun di tingkat desa. Pada masa yang dipimpin kami, Bupati Melaka Dr. Simunat SHMA dan Wakil Bupati Melaka Yusuf Toli SO. Dalam segala keterbatasan, kami sudah berusaha membangun rakyat Melaka kita ini dengan berbagai program konkret, memenuhi visi mewujudkan Kabupaten Melaka yang sejahtera, berbudaya dan berdaya saing yang didukung dengan program pasti, yaitu swasembada pangan. Melaka sudah memiliki 2 brand produk Melaka, yaitu brand beras nasional Melaka dan brand Melaka Kecil. Selain Bupati Melaka mencanangkan program 3K, yaitu kebun, tanam, dan kolam untuk mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Untuk menunjang program-program tersebut, pemerintah daerah melalui instansi harus berupaya mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Melaka dengan membangun infrastruktur pendukung dan meningkatkan pengetahuan para petani. Beberapa program yang telah dilakukan antaranya setelah tahun 3,43,46 hektar. Penyediaan benih kacang hijau untuk mendukung pemerintah kecil 6,20 ton. Penyediaan benih padi untuk mendukung brand beras Nora Melaka sebanyak 80,5 ton. Pembangunan sejumlah sarana dan prasarana pertanian, alat mesin pertanian, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 3.500 meter, pembangunan irigasi tersier sepanjang 945 meter. Adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama. Peningkatan peran aktif kelembagaan adat di Kabupaten Melaka melalui pemberian insentif bagi liurai, loro, naik dan sukun di Kabupaten Melaka periode 2054 sebanyak 2.054 orang. Pentas Bidu Taismuti pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan penari sebanyak 2.000 orang dan tercatat sebagai rekor dunia melalui Museum Rekor Indonesia. Penyajian akar bilang terbanyak pada tanggal 15 Agustus 2023 dan tercatat sebagai rekor dunia melalui Museum Rekor Indonesia. Kabupaten Melaka mengakhiri penyelenggaraan sejumlah event olahraga di tingkat regional dengan menghadirkan aparatur senam asik, bela diri dan sepak bola. Pada saat ini, perwakilan Kabupaten Melaka sedang mengikuti ajang olahraga bergengsi di Provinsi NTT, PTNP, di Kabupaten Rotendao. Saya mengajak Rusun Regulai Melaka untuk mendoakan tim kejutan kita PS Melaka agar mendapatkan hasil terbaik. Kualitas sumber daya manusia yang tangguh, kompeten, dan berdaya saing global
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ditekankan pada peningkatan kompetisi guru dan tenaga kependidikan, pemerhatian kualitas pendidikan dengan peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas PAUD, peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat anggaran di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program Kartu Melaku Cerdas dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Berbagai program telah dilakukan, di antaranya pemberian Kartu Melaku Cerdas seri A kepada 4.167 pelajar, pemberian Kartu Melaku Cerdas seri B kepada 987 mahasiswa, pembangunan gedung layanan berbentuk daerah, pendidikan lanjutan ASN dengan rincian S1 sebanyak 90 orang, S2 sebanyak 30 orang, dan S3 sebanyak 2 orang. Pembangunan balai latihan kerja sebanyak 3 unit, pembangunan 25 unit ruang kelas baru, pembangunan 8 unit perpustakaan sekolah, penyediaan teknologi informatika sebanyak 34 paket, pembangunan laboratorium sekolah sebanyak 1 unit, pembangunan laboratorium komputer sebanyak 19. Selanjutnya, peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan juga harus dipacu melalui berbagai program, di antaranya pemberian kartu Melaka Sehat bagi 17.969 orang, pendidikan dokter spesialis sebanyak 2 orang, penurunan angka stunting sebesar 0,53%, pembangunan 1 unit puskesmas prototipe, pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit pertama Al-Kali, pengadaan 18 unit kendaraan roda 2 untuk puskesmas Belili, pengadaan unit kendaraan empat untuk puskesmas Belili, pengadaan 1 unit kendaraan untuk promosi kesehatan, pembangunan gedung rawat inap RSPP Lindung, tata kelola pemerintahan bersih, berwibawa, inovatif, dan bebas dari praktek korupsi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan internal. Dan dari pengawasan internal tersebut, entitas pengelola keuangan BNI mengembalikan kerugian daerah sebanyak 4.565.360. Kabupaten Melaka mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI perwakilan Provinsi NTT terhadap pengelola APBD Kabupaten Melaka tahun 2022. Ini adalah opini WTP yang keempat kalinya. Infrastruktur publik yang memadai, pembangunan infrastruktur publik menjadi syarat mutlak dalam upaya peningkatan ekonomi suatu wilayah. Dengan kondisi keterbatasan anggaran, Melaka terus melakukan hal-hal besar di bidang pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan jalan sejak 2021 sampai dengan 2023 sepanjang 73.848 meter. Pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Melaka yang dilaksanakan dengan metode pekerjaan tahun jaman 2021 sampai dengan 2023. Perkuatan tebing Sungai Benilai, Desa Angkai dan Desa Wedero sepanjang 440 meter. Pembangunan tanggul darurat pada gas Benilai sepanjang 800 meter. Normalisasi alur kali Kota Moru di Dusun Tumulo, Desa Dakulo sepanjang 2000 meter. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 158 meter. Pembangunan proses sharing dan jaringan penciptaan sebanyak 1.670 sambungan rumah. Pembangunan baru SPAE jaringan penciptaan sepanjang 850 sambungan rumah. Pembangunan safety skala individual perencanaan sebanyak 1.351 unit. Pengadaan lampu traffic light pada 3 titik di Kota Desa yaitu Simpang Polres Melaka, Simpang Lapangan Umum Desa, dan Simpang Pasar Siap. Pemasangan lampu
dengan perangkat internet gratis sebanyak 211 unit. Pembangunan rumah bagi warga kelas kapital yang sebanyak 330 unit. Kami tidak berbangga diri dan menepuk dada karena semua yang sudah kami kerjakan dan sedang kami kerjakan dalam masa kepemimpinan kami masih belum sempurna, masih kurang ini dan itu. Oleh karena berbagai keterbatasan dan berbagai faktor penghambat. Dalam masa kepemimpinan kami yang tidak penuh ini, kami telah berjuang sekuat tenaga untuk membangun Raih Melaka tercinta di seluruh bidang kehidupan. Dalam konteks ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Melaka, ASN, TNI Polri, swasta, para pemangku adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, agar Raih Melaka tercinta ini dapat semakin maju dari tahun ke tahun. Mulai saat ini, sudah tahun 2024, seluruh bangsa Indonesia termasuk kita di Kabupaten Melaka mulai memasuki tahun. Seperti biasanya, iklim pemilu dan pilkada sering membuat hangat, panas, dan bahkan membuat cerah. Mengapa demikian? Karena perbedaan pilihan politik. Mengapa ada perbedaan pilihan politik? Perbedaan pilihan politik karena perbedaan kepentingan. Mengapa ada perbedaan pilihan politik dan kepentingan? Karena kita memiliki harapan yang sangat tinggi pada pemimpin politik, seolah-olah pemimpin politik itu adalah dewa dan pesulap yang mampu dalam waktu singkat tanpa kurang satu apapun memenuhi seluruh harapan kita. Sepenuhnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk Renu Raih Melaka yang saya cintai, hadirin yang saya hormati, untuk Renu Raih Melaka yang saya cintai. Perbedaan pilihan politik dan kepentingan itulah yang membuat hangat iklim pemilu dan pilkada dan memecah belah masyarakat ke dalam kubu-kubu politik yang saling menyudutkan dan menyerang, baik langsung maupun tidak langsung, fisik maupun mental, bahkan saling mencaci maki dan saling menghina satu sama lain. Apalagi mereka didukung oleh orang-orang hebat yang punya kekuatan, punya nama, punya pengaruh. Sebagai bupati, saya menghimbau agar seluruh masyarakat Melaka bersikap bijak, selalu menjaga ketenangan dan keamanan dalam masyarakat, serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan melawan hukum. Kalau kemerdekaan itu pada hakikatnya adalah kebebasan, maka pemilu dan pilkada adalah peristiwa kebebasan, terutama kebebasan. Komandan upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara negara telah dilaksanakan, laporan selesai. Komandan.